Hai, nama saya Miriam Arwan dengan NIM 21S1036. Perkenalkan, nama aku Giovanni Tanggang dengan NIM 21S14037. Hai semuanya, perkenalkan namaku Joshua Partogi Hutauruk dengan NIM 21S18052. Halo semua, perkenalkan namaku George Torang Parulian Sinaga dengan NIM 21S18064. Namaku Niken Angelika Utagaol dengan NIM 21S18065. Halo, sebelum kita masuk ke pembuatan produk manisan kulit jeruk, yuk kita lihat bisnis model kanvas atau BMC dari rancangan inovasi ini. Bisnis model adalah metode untuk menjelaskan bagaimana sebuah ide bisnis dapat memberikan manfaat kepada konsumennya dan bagaimana menciptakan, menyalurkan, dan mendapat keuntungan dari nilai tambah atau value yang diberikan. Bisnis model kanvas seperti alat bantu untuk membuat dan menganalisis model bisnis dan cara untuk menggambarkan model bisnis secara menyeluruh dalam bentuk visual di satu halaman, seperti di layar yang kita lihat sekarang. Dengan bisnis model kanvas, kita bisa memberikan rancangan berpikir tentang bisnis kita. Nah, cara merancang bisnis model kanvas adalah dengan memetakan 9 elemen penting atau building blocks dari ide bisnis yang akan kita buat untuk membantu perencanaan bisnis sebelum dibentuk. Kami akan mengaplikasikan bisnis model kanvas ke dalam ide bisnis kami yang bernama OLID, yaitu manisan dari kulit jeruk yang punya berbagai macam rasa. Customer segment. Hal pertama yang harus kita lakukan ketika menggunakan bisnis model kanvas adalah menentukan segmentasi pelanggan yang bisa menjadi target bisnis kita. Value proposition. Setelah menentukan segmentasi pelanggan, kita harus mulai membuat penjelasan dan perincian dari keunggulan produk. Tidak lupa, kita juga harus menjelaskan secara rinci apa saja poin-poin yang bisa mendatangkan manfaat yang ditawarkan perusahaan untuk target pelanggannya. Kita bisa menjabarkan kekuatan dan keunggulan yang membedakan bisnis kita dengan bisnis lainnya, atau keunikan usaha yang kita buat. Channels. Selanjutnya, kita bisa mulai menentukan media atau channel apa yang ingin kita gunakan untuk memasarkan produk yang ingin kita jual. Dengan elemen yang satu inilah, kita baru bisa menyampaikan value proposition kepada customer segments dengan jelas. Jadi, dapat disimpulkan pada poin ini, kita harus menentukan channel apa saja yang ingin kita gunakan untuk memasarkan produk ke segmen kita. Customer relationship. Pelanggan merupakan salah satu aset penting yang mempengaruhi keberhasilan sebuah bisnis. Jika ingin bisnis yang bertahan lama, kita harus memastikan pelanggan kita setia terhadap produk kita dengan cara terus menjalin hubungan baik dengan pelanggan secara intens. Dengan begitu, pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain hanya karena jalinan hubungan yang kurang baik. Pastikan seluruh pelanggan kita mendapatkan layanan terbaik dari bisnis kita. Revenue streams. Ini merupakan elemen model bisnis kanvas yang paling vital, di mana perusahaan bisa memperoleh pendapatan dari pelanggan. Kita harus mengelola elemen ini dengan baik dan memastikan tidak ada bahan baku, produk atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Key resources. Key resource yang dimaksud di sini adalah elemen yang berisi daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki usaha. Elemen ini harus dikelola dengan baik untuk mewujudkan value proposition bisnis kita.
Jenis sumber daya di sini mulai dari pengelolaan bahan baku, penataan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional. Key activities. Key activities ini merupakan semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis dan berkaitan dengan sebuah produk. Kegiatan utama dalam elemen ini adalah untuk menghasilkan proporsi nilai. Key partners. Elemen ini digunakan untuk pengorganisasian aliran produk atau layanan lainnya. Posisi-posisi key partnership ini memiliki manfaat untuk memberikan efisiensi dan efektivitas dari key activities yang telah dibuat. Kita bisa menjalin hubungan baik untuk menciptakan siklus bisnis sesuai dengan tujuan bisnis kita. Misalnya, dengan menjalin kerjasama dengan perusahaan atau usaha lain untuk meningkatkan performa bisnis lebih cepat. Cost structures. Elemen terakhir yang harus diperhatikan adalah struktur pembiayaan bisnis atau cost structure. Ini menjadi hal penting untuk mengurangi resiko kerugian. Kita harus bisa mengelola biaya secara efisien agar pengeluaran bisnis menjadi lebih hemat. Elemen ini juga bisa mempengaruhi proporsi nilai yang tepat untuk pelanggan. Alat-alat yang digunakan berupa ada kompor, ada panci sedang, ada wadah untuk menampung gula, ada wadah untuk menampung manisan kulit jeruk, ada sendok makan, ada pisau, ada wadah untuk menampung garam, dan ada juga saringan. Bahan-bahan yang digunakan antara lain 8 kulit jeruk manis, 2 cup air, 10 sendok makan gula yang ditabur, gula pasir yang secukupnya untuk menyelimuti kulit jeruk, 4 sendok makan garam, dan perisai bubuk. Buka kulit jeruk menjadi beberapa bagian. Buang dan sisihkan bagian putih yang ada pada kulit jeruk. Cuci bersih kulit jeruk yang telah diiris. Tambahkan air ke dalam panci yang berukuran sedang. Kemudian, rebus jeruk hingga air mendidih. Tunggu kurang lebih 15 menit, setelah itu tiriskan air dan buang airnya. Campur gula, garam, dan air dengan perbandingan 10 sendok makan gula, 4 sendok makan garam, 2 cup air, dan kemudian direbus.
Masukkan kulit jeruk ke dalam rebusan air, gula, dan garam. Tunggu hingga 30 hingga 45 menit sampai kulit lunak dan tidak hancur. Setelah lunak, tiriskan kulit jeruk dari air dengan saringan ke wadah manisan. Taburkan gula pasir ke kulit jeruk yang telah direbus. Biarkan manisan menjadi kering atau dijemur di bawah terik sinar matahari. Setelah kering, tambahkan perasa bubuk secukupnya dan masukkan ke dalam kemasan. Setelah saya mencoba produk ini, rasa pahit dari kulit jeruknya sudah tidak ada lagi dan hilang karena diolah dengan baik. Nah, kebetulan saya juga suka dengan rasa pada produk ini karena di produk ini mengandung rasa asin, manis, dan juga asam. Nah, yang lebih penting lagi, produk ini mengandung bahan alami seperti kulit jeruk, gula, garam, jeruk nipis, dan perisa makanan. Menurut saya, produk ini sangat worth it untuk dikembangkan di daerah Toba. Dan yang saya tahu, di Toba itu merupakan salah satu penghasil jeruk yang cukup bagus dan banyak. Nah, daripada kulit dari jeruk tersebut dibuang dan menjadi sampah, alangkah lebih baiknya diolah dan dapat menjadi sumber pendapatan yang baru bagi masyarakat sekitarnya. Menurut aku, produk ini sudah inovatif dan kreatif untuk dikembangkan di daerah Toba. Mengingat produk ini dibuat oleh mahasiswa Del, menurut aku mereka udah mampu mengaplikasikan pengetahuan yang mereka peroleh selama perkuliahan. Nah, produk ini sangat cocok untuk dikonsumsi oleh semua kalangan. Untuk anak-anak yang masih terasa asing dengan rasa nano-nano, produk ini memiliki banyak varian seperti coklat dan vanila. Dan harganya juga terjangkau loh, hanya di bawah 10 ribuan. Malah tadinya aku mikir di atas 15 ribuan loh. Coba kayak ditawarin sama temen, kayak rasanya tuh kurang lebih ya kayak sama yang dijual gitu, yang kayak udah lumayan bagus padahal baru pertama kali nyoba gitu. Dan rasanya lumayan menarik, kayak asam, manis, nggak terlalu asin. Kalau dibilang terlalu asin enggak, sesuai kok sama yang kayak dijual-jual pada umumnya, kayak untuk lain juga gitu. Enak kok. Apalagi kulit jeruk kan banyak di ini kan di Toba, apalagi itu budaya Toba, dan menurutku sangat worth it sebagai diolah sebagai bahan manisan kayak gini. Menurutmu kira-kira produk ini cocok nggak untuk jadi manisan khas Toba gitu? Sebenarnya kalau dibilang manisan khas Toba sih cocok, karena kan produknya jeruk tuh, apalagi sumber dayanya di Toba juga banyak jeruk, jadi ya sesuai lah dengan apa yang ada di Toba. Menurut saya rasanya lumayan enak. Ada rasa manisnya, asam asinnya, cuman dominannya sih rasa asam. Ini kan bahan dasarnya kan kulit jeruk kan. Kalau kulit jeruk kan rasanya kan pahit-pahit cepat. Tapi karena dibuat jadi manisan gini, pahitnya sih udah nggak ada lagi.